kita mulai pembelajaran kita ini dengan meninjau medan listrik. Nah, sekarang kita perhatikan ini ada sebuah muatan listrik bermuatan positif dan diberi nama Q. Muatan listrik juga di sekitarnya ada medan yang disebut dengan medan listrik, dan sekarang kita gambarkan dengan daerah di sekitar muatan Q ini berwarna merah muda, dan ini adalah garis batas medan listrik. Artinya bahwa di luar garis batas ini bukan medan listrik dari muatan listrik ini. Sedangkan di dalam garis batas ini merupakan medan listrik dari muatan Q. Untuk membuktikan bahwa di permukaan muatan Q ini ada medan listrik, kita menggunakan muatan uji, yaitu Q0. Dan biasanya muatan uji adalah muatan positif. Ketika muatan uji ini berada di luar medan listrik dari muatan Q besar, maka tidak ada gaya listrik antara keduanya. Tetapi ketika kita memindahkan muatan listrik ini di dalam medan listrik muatan Q ini, maka antara Q dan Q0 akan terjadi gaya listrik, yaitu tolak-menolak. Atau muatan Q0 atau muatan uji ini akan ditolak oleh muatan Q. Kenapa? Karena pada gaya kolom atau gaya listrik terjadi dua kemungkinan, yaitu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Dan sekarang kita beralih ke muatan negatif. Perhatikan, ini adalah benda bermuatan negatif, dan di sekitar benda bermuatan negatif juga memiliki ruang atau daerah yang disebut dengan medan listrik, yaitu daerah di mana gaya listriknya masih dirasakan. Dan kita membuktikan dengan menggunakan muatan uji Q0. Ketika berada di luar medan listrik dari muatan Q besar, maka tidak ada interaksi gaya listrik antara kedua muatan ini. Tetapi ketika muatan uji ini kita pindahkan ke dalam medan listrik dari muatan Q besar, maka akan terjadi gaya listrik, yaitu tarik-menarik. Atau muatan uji itu akan ditarik. Perhatikan vektor gaya tariknya ini adalah menuju. Kesimpulannya adalah medan listrik adalah daerah di sekitar muatan di mana gaya listrik masih dirasakan, atau daerah di sekitar sebuah muatan di mana muatan lain yang ketika didekatkan masih terjadi gaya kolom atau gaya listrik. Oke, kita lanjutkan. Medan listrik di sekitar muatan digambarkan dengan menggunakan garis-garis gaya listrik. Seperti pada medan gravitasi digambarkan dengan menggunakan garis-garis gaya gravitasi. Sedangkan pada medan listrik digambarkan dengan menggunakan garis-garis gaya listrik. Garis-garis gaya listrik merupakan garis-garis imajiner yang menggambarkan model medan listrik di sekitar muatan. Dengan syarat yang pertama, garis-garis gaya listrik tidak pernah saling berpotongan, hanya saling bersinggungan. Yang kedua, garis-garis gaya listrik yang rapat menandakan medan listrik yang kuat. Dan yang ketiga, garis-garis gaya listrik yang renggang menandakan medan listrik yang lemah. Nah, bagaimana bentuk medan listrik di sekitar muatan listrik? Kita perhatikan animasi berikut. Medan listrik di sekitar sebuah muatan listrik. Nah, sekarang kita memiliki sebuah muatan positif. Bagaimana medan listrik di sekitar sebuah muatan positif yang digambarkan dengan menggunakan garis-garis gaya listrik. Perhatikan animasinya. Oke, dan yang berwarna merah ini adalah garis-garis gaya listrik. Nah, garis-garis gaya listriknya berarah radial keluar atau menjauhi muatan. Nah, sekarang kita berpindah ke muatan negatif. Perhatikan animasinya. Garis-garis berwarna biru ini adalah garis-garis gaya listrik. Garis-garis gaya listriknya berarah radial ke dalam atau mendekati muatan. Kenapa pada muatan negatif garis-garis gaya listriknya mendekati muatan, dan kenapa pada muatan positif garis-garis gaya listriknya menjauhi muatan? Nah, kita singgung sebelumnya bahwa ketika muatan uji didekatkan pada muatan positif, maka muatan uji tersebut ditolak dengan vektor gaya listriknya menjauhi, sehingga garis-garis gaya listriknya pun digambarkan menjauhi muatan positif. Dan sebaliknya, ketika muatan uji didekatkan pada sebuah muatan negatif, maka muatan uji akan ditarik dengan vektor gaya listriknya menuju muatan ini, sehingga garis-garis gaya listriknya menuju atau mendekati muatan. Oke, kita lanjutkan. Medan listrik di sekitar dua muatan listrik. Nah, tadi di sekitar sebuah muatan listrik, yang sekarang adalah di sekitar dua muatan listrik. Nah, yang pertama muatan positif dan negatif. Nah, kita memiliki dua muatan positif dan muatan negatif. Bagaimana medan listrik di sekitar muatan positif dan negatif yang didekatkan? Dengan acuan bahwa dari muatan positif keluar dan pada muatan negatif masuk. Maka kita perhatikan animasi berikut. Nah,
garis-garis gaya listriknya keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Perhatikan, karena antara muatan positif dan muatan negatif terjadi gaya listrik tarik-menarik atau gaya kolom tarik-menarik, maka garis-garis gaya listriknya menyambung, di mana keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Yang berikut adalah muatan positif dengan positif. Kita memiliki dua muatan, positif dan positif. Bagaimana garis-garis gaya listrik atau medan listrik di sekitar dua muatan ini? Perhatikan animasi berikut. Bahwa garis-garis gaya listriknya adalah keluar dari muatan. Baik muatan yang pertama juga keluar, muatan kedua juga keluar. Tetapi mereka tidak bertemu ya. Kedua garis-garis gaya listrik ini tidak bertemu. Hanya bersinggungan seperti kita belajar kurva atau grafik asimtot pada matematika. Jadi garis-garis gaya listrik pada kedua muatan keluar meninggalkan muatan dan tidak saling berpotongan. Dan kita lanjutkan ke muatan negatif dengan negatif. Oke, dan sekarang kita memiliki dua muatan, ini muatan negatif dan negatif. Bagaimana bentuk medan listrik atau garis-garis gaya listrik pada kedua muatan? Jika didekatkan, perhatikan bahwa garis-garis gaya listrik pada kedua muatan masuk menuju muatan dan tidak saling berpotongan. Perhatikan ya, baik muatan pertama dan muatan kedua garis-garis gaya listriknya adalah masuk menuju muatan. Jadi itu adalah bentuk-bentuk garis-garis gaya listrik di sekitar muatan, baik muatan tunggal maupun dua muatan.